Kalau melihat ini sebenarnya apa manfaat yang diterima oleh jamaah haji dengan dana mereka dipakai dulu untuk investasi oleh pemerintah? Ya, secara faktual, secara prinsip itu tidak hanya sekedar dibenarkan, tetapi justru dianjurkan. Ya, pemirsa, rencana Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji dinilai Menteri Agama Lukman Hakim tidak bertentangan dengan undang-undang. Hanya saja pemerintah diminta untuk merinci terlebih dahulu sehingga bisa terukur dan transparan. Usai melantik anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji dapat dikelola dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jokowi ingin dana haji dapat diinvestasikan ke sejumlah bidang, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan. Jokowi menilai dana haji yang saat ini mencapai 100 triliun akan lebih baik dimanfaatkan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat. Salah satunya digunakan untuk mensubsidi calon jamaah haji, sehingga biaya naik haji lebih terjangkau oleh masyarakat. Jokowi pun meminta Badan Pengelola Keuangan Haji dapat belajar dari negara tetangga yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan dana haji. Jadi bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun terus. Ini yang kita lihat di negara yang lain, misalnya kayak tabung haji, di Malaysia memang caranya seperti itu. Namun wacana pengelolaan dana haji ditanggapi sejumlah pihak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menilai uang haji merupakan uang publik, sehingga pemerintah harus memberikan kepastian dan merinci terlebih dahulu di pos mana saja dana haji akan ditempatkan. Investasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah, infrastruktur, itu infrastruktur yang mana? Apakah infrastruktur jalannya itu di mana? Kemudian di provinsi mana? Jangka waktunya berapa tahun? Nanti share profitnya berapa? Itu kan belum jelas. Berdasarkan hasil keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatma se-Indonesia 4 tahun 2012, disebutkan dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasarufkan untuk hal produktif. Fatwa ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Menteri Agama menjelaskan, melalui akad wakalah, calon jemaah haji memberikan kuasa kepada Kementerian Agama untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya di mana dana haji yang dikelola pemerintah per Desember 2016 ini mencapai 93,3 triliun rupiah. Dana haji yang besar diharapkan dapat memberi imbal balik yang bermanfaat bagi jamaah haji. Berdasarkan data laporan saldo keuangan haji Kementerian Agama, total dana penyelenggaraan ibadah haji yang dimiliki pemerintah per Desember 2016 mencapai 93,3 triliun rupiah. Dana ini bersumber dari dana setoran jamaah calon haji, dana abadi umat, dan dana operasional ibadah haji. Sejak 2012, dana haji yang dikelola pemerintah terus bertambah setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah jamaah calon haji yang menyetor dana haji. Pada tahun 2020 diperkirakan dana haji bisa mencapai 110 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo merencanakan penggunaan dana haji yang mengendap untuk diputar sebagai dana investasi yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bagaimana penggunaan dana haji nantinya? Apakah dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk kepentingan orang banyak? Dan juga apa resiko yang akan ditimbulkan jika penggunaan dana haji digunakan untuk keperluan lainnya? Kami akan langsung bergabung bersama dengan narasumber kami. Ada Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Selamat pagi Pak Niam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Niam, sudah bisa mendengar suara kami? Saya mendengar, baik. Baik, sudah dapat mendengar suara kami, Pak? Ya, saya mendengar dengan baik. Pak. Baik. Pak Niam, ini terkait dengan rencana pemerintah yang ingin menggunakan tabungan dana haji ini sendiri untuk sebagai pembangunan begitu ya, investasi ataupun juga pembangunan infrastruktur yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana dari MUI sendiri melihat hal ini? Apakah mendukung, setuju dengan rencana ini? Ya, terima kasih Pak. Ide untuk kepentingan menginvestasikan dana calon jamaah haji yang sudah terbayarkan ke Kementerian Agama, akan tetapi masih belum berangkat karena faktor waiting list sehingga dana mengendap di rekening tersebut secara syar'i dibenarkan ya untuk kepentingan investasi. Akan tetapi poin pentingnya ada dua aspek. Yang pertama, investasi yang berada di dalam ranah kehati-hatian, karena ini amanah dari calon jamaah haji. Ya. Bentuk lembaga, halo? Ya. Boleh Bentuk lembaga, halo? Ya, silakan Pak. Ya, dibentuk, ya. Karena negara dengan kebijakannya melalui undang-undang membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji, maka BPKH memiliki mandat untuk kepentingan pengelolaan dana calon jamaah haji agar nilai kemanfaatannya bisa lebih optimal. Tentu tidak pas juga menidurkan uang sambil menunggu. Padahal itu potensial untuk dikembangkan. Nah, secara syar'i ini dimungkinkan investasi. Akan tetapi memang pola hubungannya harus jelas, akadnya harus jelas, kemudian jenis investasinya juga harus jelas. Dan yang ketiga, nilai kemanfaatannya itu balik untuk kepentingan calon jamaah haji sebagai sahibul mal. Oke, artinya ditinjau dari sisi agama, kemudian juga kalau kita melihat juga ini sebenarnya bisa digunakan begitu ya. Dari MUI pun sebenarnya tidak apa-apa digunakan, asalkan ini sesuai dengan syariah begitu ya, disesuaikan dengan menggunakan investasi yang syariah. Nah, menurut Anda jenis investasi yang sesuai untuk penggunaan dana haji ini seperti apa, Pak? Ya, secara khusus Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia yang keempat, yang kebetulan saya mimpin sidang waktu itu ya, tahun 2012 di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, membahas salah satu temanya adalah status dana haji yang dimiliki oleh calon jamaah haji yang terkena waiting list itu. Nah, ada 4 item. Yang pertama, status dananya itu masih milik calon jamaah, karena kan belum ada akad ini, penentuan harga besaran ONH itu kan belakangan. Kemudian itu dimungkinkan untuk diinvestasikan. Nah, jenisnya tidak spesifik, akan tetapi ada rambu-rambu. Yang paling penting adalah prinsip ihtiyat, prinsip kehati-hatian. Nah, di dalam masalah investasi ini dipilihkan instrumen investasi yang low risk, yang resikonya paling minimal, sehingga jika dikembangkan itu potensial untuk berkembang dan tidak berkurang. Salah satunya yang waktu di dalam Ijtima' Ulama itu disebutkan, salah satunya penempatan di sukuk dan juga perbankan syariah. Nah, persoalan kemudian diinvestasikan di infrastruktur, pada prinsipnya tidak apa-apa, tetapi harus ada mitigasi risiko. Oke. Kuncinya di situ. Entah itu dengan diasuransikan, kemudian jangka waktunya pada saat nanti dibutuhkan sudah tersedia. Sudah bisa langsung digunakan begitu ya. Baik, Pak Niam, saya juga ingin menyapa narasumber kami. Artinya prinsipnya di samping low risk itu liquid ya.
Liquid, baik. Pak Niam ditahan sebentar karena saya juga ingin menyapa melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami di sini ekonom syariah Ahmad Ghazali. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ahmad Ghazali, kalau kita melihat dari rencana ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru begitu ya, ini sudah digagas sejak tahun 2009 dan juga sudah dilakukan sebenarnya ya. Tapi kalau Anda melihat apa yang akan beda dari rencana yang terdahulu dengan yang akan diterapkan saat ini? Iya, memang penggunaan dana haji sudah dilakukan karena investasinya sudah berjalan melalui sukuk maupun deposito di perbankan. Yang berbeda adalah pengelolaannya. Kalau dulu dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji, kedepannya akan dilakukan oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, memang khusus dibentuk untuk pengelola keuangan haji sehingga diharapkan bisa lebih profesional dibandingkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oke, kemudian juga tadi dikatakan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa kalau bisa juga dipilih jenis investasinya yang sesuai begitu. Menurut Anda untuk investasi yang sesuai ini tentunya sesuai dengan koridor Islam sendiri ini seperti apa? Yang jelas untuk investasi syariah sudah banyak fatwanya dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi ikuti saja fatwa dari DSN yang sudah memisahkan mana sih investasi yang syariah atau yang tidak. Misalnya yang selama sudah berjalan melalui sukuk pemerintah dan deposito syariah itu jelas sudah memenuhi kaidah syariah. Investasi langsung di sektor real atau ke sebuah perusahaan melalui skema syariah lainnya seperti musyarakah, mudharabah itu juga diperbolehkan secara syariah. Tapi apakah itu aman atau tidak tentu harus ada pertimbangan lebih lanjut dari BPKH. Oke, kalau misalkan berbicara mengenai investasi syariah sendiri, ini kan pilihannya juga tidak begitu banyak ya, Mas Ahmad Ghazali? Ya. Untuk saat ini tidak begitu banyak kalau dibandingkan dengan jumlah dana di BPKH yang sangat besar. Jadi malah yang memungkinkan adalah membuat instrumen baru untuk pengelolaan dana BPKH. Misalnya saja selama ini kan pemerintah sudah membuatkan khusus sukuk dana haji. Sukuk dana haji itu adalah sukuk yang memang khusus dibuat untuk menampung dana haji tersebut. Ya, selama ini mungkin digunakan sebagiannya adalah untuk renovasi asrama haji dan lain-lain. Nah, sebetulnya kan pemerintah bisa membuat sukuk baru agar lebih banyak lagi yang terserap. Baik, ditahan dulu Mas, karena kami harus jeda dulu. Kami akan kembali dengan perbincangan ini pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya baik pemirsa, kami akan kembali melanjutkan. Saya ingin kembali ke Mas Ahmad Ghazali. Mas Ahmad, kalau kita melihat ya baik, nampaknya sambungan telepon kami terputus. Kami akan mencoba untuk kembali menghubungi dan saya akan menuju ke Pak Niam. Masih bersama kami? Ya, kalau melihat ini sebenarnya apa manfaat yang diterima oleh jamaah haji dengan dana mereka dipakai dulu untuk investasi oleh pemerintah? Ya, secara faktual calon jamaah haji sudah menyetor. Kalau sekarang kan sejumlah 25 juta. Nah, menuju titik pemberangkatan itu kan butuh waktu plus minus antara 10-15 tahun. Nah, dengan demikian uang yang sudah dibayarkan ini secara potensial bisa dikembangkan. Nah, disinilah peran pemerintah atau peran BPKH sekarang sebagai pemegang amanah terhadap harta itu untuk kepentingan pengembangan. Nah, secara prinsip itu tidak hanya sekedar dibenarkan, tetapi justru dianjurkan. Nah, terkait dengan harta, jangan sampai harta kita termakan oleh zakat, termakan oleh kebutuhan yang lain, padahal dia secara potensi bisa dikembangkan. Dengan demikian, ide pengembangan yang disampaikan oleh Presiden dan juga Menteri Agama kemarin itu, ide yang tidak hanya pas, tetapi perlu didukung untuk kepentingan kebaikan dan juga kemaslahatan jamaah. Tadi disampaikan
biayanya tinggi. Padahal secara potensi uang yang ada itu bisa dikembangkan. Nah, soal instrumen, sebenarnya instrumen keuangan syariah itu tidak sedikit. Yang membedakan hanya persoalan akad, kemudian persoalan tujuan dan juga model aja. Intinya apa yang sudah ada sekarang tinggal diredesain, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Di situ terbebas dari riba, kemudian instrumennya tidak terhadap yang haram, tidak ada gharar dan sejenisnya. Baik. Tetapi untuk yang didapat dari para calon haji dari keuntungannya. Ya, silakan, Pak Niam. Ya, keuntungannya gimana? Silakan dengan jawaban Anda. Ya, dari hasil investasi yang diputar, karena secara syar'i tadi hubungan antara si jamaah, si calon jamaah haji dengan si yang memutar, kalau menggunakan akad mudharabah, berarti si calon jamaah haji baik sebagai individu-individu maupun sebagai kolektif calon jamaah haji itu sebagai sahibul mal, artinya pemilik harta. Nah, posisi BPKH sebagai mudharib, orang yang mengusahakan. Nah, dengan demikian ada jenis usaha yang kemudian hasilnya itu dibagi hasilkan. Nah, di samping akad mudharabah yang kemudian juga disebutkan oleh Menteri Agama menggunakan akad wakalah. Nah, kalau akad wakalah bil ujroh, wakalah dengan fee, biaya atau keuntungan yang diperoleh oleh si penerima wakalah itu menggunakan ujroh atau fee dari yang dikembangkan kemudian balik ke calon jamaah haji. Baik. Pak Diam, ditahan dulu, saya ingin ke Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ya. Ditahan dulu Mas Diam, saya ingin ke Mas Ahmad, ke narasumber kami lainnya. Mas Ahmad, kalau melihat selama ini Anda melihat cukup transparan tidak sih untuk penggunaan biaya atau dana haji ini sendiri, kemudian juga pertanggungjawabannya seperti apa? Ini Anda melihatnya cukup transparan tidak? Mas Ahmad, masih bergabung bersama kami? Baik, kami akan kembali ke Pak Niam. Masih bersama kami, Pak Niam? Ya. Baik, Pak Niam, kalau kita melihat salah satu yang... Iya, baik. Salah satu juga yang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan MUI sendiri, apakah juga dalam penggunaan ataupun juga pengelolaan dana haji ini sendiri juga dilibatkan mungkin dari sisi pengawasan kah? Atau dalam hal lainnya? Ya, di dalam kelembagaan BPKH itu kan sebenarnya ada dua institusi ya, institusi pelaksana dan juga institusi pengawas. Nah, ada badan pengawasnya, ada badan pelaksananya. Nah, seyogyanya badan pengawas yang salah satu rumpunnya adalah pengawasan syariah bisa memberikan sejenis advice dan juga pengawasan terkait dengan kepatuhan syariah di dalam proses investasi yang akan dilakukan oleh badan pelaksana agar yang pertama itu tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian yang kedua nilai kemanfaatannya itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan kemaslahatan jamaah secara khusus dan juga kemaslahatan masyarakat muslim dan masyarakat Indonesia secara umum. Artinya dana ini secara potensial bisa digunakan untuk kepentingan produktif bagi masyarakat banyak, tetapi nilai keuntungan dan kemaslahatannya balik untuk kemaslahatan calon jamaah haji. Baik. Ditahan dulu, Mas Diam, saya akan menyapa kembali Mas Ahmad Ghazali. Ya, sudah bisa mendengar suara saya ya Mas ya. Kemudian tadi yang saya ingin tanyakan adalah apakah selama ini sudah cukup transparan dalam penggunaan atau pengelolaannya, kemudian juga pertanggungjawabannya? Nah, kalau pandangan saya pribadi ini tidak cukup transparan karena yang sebetulnya
yang terjadi sekarang adalah dananya dilaporkan hanya ke DPR, tidak dilaporkan ke pemilik dana masing-masing, yaitu para calon jamaah haji yang akan berangkat. Yang kedua, penggunaan dananya sendiri digunakan bukan untuk kepentingan setiap individu jamaah berdasarkan berapa mereka setoran awalnya dan berapa lama mereka sudah menyetor, tapi ternyata digunakan secara katakanlah hasil investasi tahun ini sebagian besar digunakan oleh yang berangkat tahun ini saja. Nah, hampir setiap tahun seperti itu. Ini yang sebetulnya harus diperbaiki supaya nanti hasilnya itu dibagi kepada individu jamaah. Jadi menurut Anda ini lebih baik hasilnya langsung dibagikan kepada para individu dibandingkan misalkan dalam bentuk subsidi begitu? Iya, betul. Karena lebih ya kalau dengan prinsip mudharabah harusnya seperti itu yang terjadi. Oke, kemudian kalau misalnya yang ditakutkan adalah jika rugi bagaimana? Apalagi ini kan sekarang kan tadi dikatakan bahwa mekanismenya akan berbeda dengan yang sebelumnya yang akan diterapkan. Nah, jika rugi ini seperti apa dan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada kerugian terhadap uang para jamaah ini sendiri? Lihat lagi akadnya di awal. Kalau dari Kementerian Agama bilang bahwa akadnya di awal adalah wakalah dari mewakilkan dari calon jamaah kepada Kementerian Agama atau kepada pemerintah, maka kalau wakalah itu dananya 100% harus tidak boleh rugi. Sehingga yang mengganti adalah orang yang menerima perwakilan tersebut, ya dalam hal ini adalah pemerintah. Tapi kalau akadnya mudharabah atau bagi hasil, maka kerugian juga menjadi beban dari si pemilik dana. Makanya kejelasan akad ini harus betul-betul ditegaskan dari awal. Oke. Baik, itu yang berarti hal-hal yang juga harus diperhatikan ya. Kalau kita belajar juga dari Malaysia, karena Malaysia juga sudah mengelola dananya juga untuk investasi di bidang katakanlah teknologi, perkebunan, kemudian juga ini pelayanan hajinya juga kita bisa melihat bagaimana untuk mendirikan rumah sakit di Mekah Madinah, kemudian pemondokannya lebih nyaman dan juga dekat dengan Masjidil Haram. Ini apa-apa yang mengapa bisa berbeda? Pengelolaannya, mismanajemen atau seperti apa Anda melihat ya? Oh, tabung haji Malaysia kan sudah sangat lama menerapkan proses antrian, kemudian dananya sudah dimanfaatkan secara profesional, itu sudah sangat lama. Sedangkan di Indonesia kan BPKH baru terbentuk kemarin gitu ya. Jadi ya potensi kita sebetulnya lebih besar karena jumlah penduduk Muslim di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan di Malaysia. Jadi seharusnya kita juga bisa menuju ke arah sana. Baik, Mas Ahmad Ghazali, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Niam, mungkin terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, apa yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, terutama tidak menghilangkan hak dari para calon jamaah haji ini sendiri? Ya, yang pertama, ikhtiar untuk memproduktifkan dana calon jamaah haji dengan cara investasi. Saya kira ini upaya yang perlu didukung oleh semua pihak, tetapi tetap di dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau dulu itu dikelola Kementerian Agama dan sudah berjalan, akan tetapi penempatannya cenderung konservatif, yaitu penempatan yang aman dan nyaris tanpa risiko. Nah, dengan keberadaan lembaga baru melalui Badan Pengelola Keuangan Haji, diharapkan ini lebih progresif ya, menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian dengan investasi yang memiliki return yang besar, tetapi tetap di dalam koridor syariah. Ini justru tantangannya sebenarnya. Artinya tidak hanya terbatas kepada instrumen yang konservatif selama ini, seperti sukuk dan juga deposito perbankan syariah, akan tetapi bisa ditempatkan di sektor real dan sejenisnya, sepanjang ada mitigasi risiko dan nilai kemaslahatannya kepada calon jamaah, baik sebagai individu-individu maupun sebagai kumpulan calon jamaah haji. Ini tantangan BPKH dan saya kira ini harus terus kita dukung ide dasar itu. Baik. Meskipun ini bukan sesuatu yang baru, sudah dilakukan sejak 2009 begitu ya, Mas Diam. Kita akan lihat bagaimana pengelolaannya dan juga semoga ini bisa. Tinggal memperluas spektrumnya ya, spektrum jenis usaha dan juga memperbesar mekanisme pengawasan kita secara bersama-sama. Baik. Terima kasih Mas Arun Niam Soleh, Ketua Komisi Fatwa MUI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan